Allah wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai belajar pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Yang pada tugasnya silakan kembali ke depan memimpin doa. Sama-sama, semoga teman kita yang tidak masuk hari ini cepat sembuh dan dapat mengikuti pelajaran seperti yang kita laksanakan hari ini. Oke, baik. Sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, maka kepada teman kita boleh maju untuk memimpin lagu nasional. Kita Indonesia, Indonesia satu berjaya. Indonesia. Ada yang tahu mengapa kita selalu menyanyikan lagu nasional? Ada tujuannya, yaitu untuk memupuk rasa cinta kita terhadap air Indonesia. Ya, untuk memberikan semangat kepada kita sebelum memulai materi pelajaran, terlebih dahulu kita melaksanakan ice breaking. Fokus. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu menjelaskan pengertian dekomposisi dalam pemecahan masalah. Ya, sebenarnya praktek dekomposisi ini sudah kita laksanakan tadi pagi. Ya, sudah kita laksanakan tadi pagi, yaitu diawali dari bangun pagi, berikutnya pergi ke sekolah, dan di sekolah ini pun kita sudah melaksanakan yang namanya praktik daripada dekomposisi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah besar dan memecahnya menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang ketiga, menerapkan dekomposisi melalui aktivitas coding unplug dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melatih kerjasama, komunikasi, dan berpikir secara logis atau masuk akal. Ya, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita, yaitu tentang dekomposisi. Sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya KKA. Ada yang ingat apa kepanjangan KKA? Iya, coding dan kecerdasan artifisial. Iya. Apa itu coding? Coding adalah memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Ya, coding adalah proses memberikan perintah atau tugas tertentu kepada komputer. Iya.
Jadi bisa secara sederhananya coding itu sama dengan programmer atau yang memberikan program atau yang memberikan perintah. Ya. Kemudian ada yang pelajaran berikutnya, yaitu tentang materi kita. Selain daripada coding, ada kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan, ya, yang meniru cara kerja praktek daripada komputer. Ya, itu namanya kecerdasan artifisial, atau sering kita dengar namanya AI. Ditulis dia AI, ya kan? Kemudian kecerdasan artifisial ini juga terhubung dengan yang namanya berpikir komputasional, ya, berpikir komputasional. Apa kemarin pengertian daripada berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir secara sistematis, terstruktur, logis. Artinya itu adalah masuk akal, ya. Jadi kita itu kalau sudah berpikir komputasional, berarti cara berpikirnya itu yaitu secara sistematis. Sistematis itu maksudnya itu adalah berurut, ya, berurutan, terstruktur, kemudian logis. Logis tadi maksudnya adalah masuk akal. Ya, artinya dia tidak di luar daripada pemikiran kita. Dia masuk akal atau logis. Ya, selanjutnya berpikir komputasional ini terdiri dari 4 konsep. Ya, ada yang tahu konsep daripada berpikir komputasional? Yaitu yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Ada yang tahu pengertian dekomposisi? Ya, dekomposisi artinya memecahkan masalah yang kompleks, yang banyak, yang rumit menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya. Ada yang tahu contohnya ini? Contohnya yaitu sehari-hari. Misalnya seperti tadi pagi. Tadi pagi kita yaitu bangun pagi. Setelah bangun pagi apa yang kita lakukan? Iya, mandi. Kemudian iya, pakai seragam. Seragam apa? Sekolah. Kemudian sarapan. Kemudian pergi ke sekolah. Iya, seperti itu. Itu namanya dekomposisi. Artinya kita memecahkan masalah-masalah yang besar itu menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga dengan kita pecahkan dari masalah yang besar itu, dari yang besar menjadi bagian-bagian kecil, kita lebih mudah melakukannya atau mengerjakannya. Oke, Kak. Ya, itu tadi dekomposisi. Sekarang kita masuk konsep berpikir komputasional yang kedua, yaitu pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah
mencari kesamaan atau kesamaan pola. Iya. Ini artinya kegiatan ini kita lakukan berulang-ulang dan sama. Nah, misalnya setiap hari kita bangun pagi. Setelah bangun pagi kita mandi. Setelah mandi sarapan. Setelah sarapan memakai seragam. Kemudian pergi ke sekolah. Besok apakah kita seperti itu lagi? Iya. Kemudian besoknya seperti itu kembali. Itulah yang dinamakan dengan pola. Pola sehari-hari. Tepatnya waktu pagi hari, ya. Kalau sore beda lagi polanya. Itu pagi. Kemudian yang ketiga yaitu abstraksi. Apa itu abstraksi? Fokus pada hal-hal yang penting. Yang tidak penting diabaikan, dikesampingkan. Jadi yang menjadi fokus kita, yang menjadi perhatian kita, yaitu hal-hal yang penting saja. Sedangkan yang tidak penting kita abaikan. Kita nomor duakan. Iya. Yang kita nomor satukan atau yang kita prioritaskan atau kita fokuskan yaitu yang penting-penting saja. Contohnya sehari-hari kita pasti berhubungan dengan yang namanya televisi. Untuk menghidupkan televisi itu kita gunakan beberapa alat. Yang pertama dia kita hubungkan ke televisi. Iya, cok sambungnya itu kita hubungkan ke listrik. Ya. Kemudian kita ambil remote, kita hidupkan dengan menggunakan remote. Kita tekan tombol on. Warnanya biasanya warna merah. Tanpa kita pikirkan seberapa besar itu arus yang dibutuhkan oleh televisi. Tanpa kita pikirkan bagaimana caranya remote itu bisa menghidupkan televisi. Jadi kita cuma tahunya cokan di stop kontak listrik, kemudian kita ambil remote hidupkan, kemudian kita menonton televisi. Jadi kita nggak memikirkan yang namanya berapa arusnya, bagaimana caranya remote ini bisa menghidupkan televisi. Jadi hal-hal yang itu kita sampingkan. Kita cuma pikirkan tadi hidupkan, kemudian hubungkan ke arus listrik, kemudian ambil remote hidupkan televisi. Ya, seperti itulah yang dinamakan tadi kita hanya fokus kepada hal-hal penting. Jadi hal-hal yang tidak penting atau tidak relevan kita cuma kita sampingkan, kita biarkan. Kemudian yang keempat yaitu algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita selesaikan masalah itu secara sistematis. Maksudnya sistematis itu yaitu secara berurut. Iya. Yang mana yang terlebih dahulu dikerjakan, yang mana yang berikutnya dan seterusnya. Jadi sistematis dia. Itulah yang dinamakan dengan algoritma. Kita lanjutkan lagi. Yaitu kita akan membuat tugas layaknya seperti robot. Tapi karena kita tadi tidak memiliki fasilitas
yang cukup, maka kita akan membuat satu orang sebagai programmernya atau yang memerintahkannya, yang satu sebagai seorang robot. Ya, sekarang kita akan praktekkan bagaimana layaknya robot dan si programmernya. Ya, kita terlebih dahulu kepada kelompok 1 2. Silakan, siapa robotnya, siapa programmernya? Yang maju cukup 2 orang saja, temennya yang satu melihat api di sini aja. Satu robotnya situ, di mana tadi robotnya? Robotnya tadi di mana? Dia di situ. Kemudian programmernya satu, pegang bukumu, baca perintahmu. Ya, ayo, baik. Sekarang kita mulai. Maju 2 langkah. Ambil botol minum. Buka botol minum. Pelan-pelan. Perhatikan temannya sudah selesai belum. Tuangkan ke dalam gelas setengah gelas. Tutup botol minum. Mundur 2 langkah. Hadap kiri. Ya, sudah selesai ya? Sudah selesai bertanya kan? Ya, tepuk tangan untuk kita. Ya, silakan ke tempatnya. Ya, baik. Kita lanjut kembali kepada kelompok yang pengen maju. Oke, kelompok yang kedua. Baik, silakan maju. 1 orang robotnya, 1 orang programmernya atau yang memerintah. Di mana tadi? Oke, silakan kepada programmer atau yang memerintahnya. Maju 3 langkah. Maju 3 langkah. Ambil botol minum. Tuangkan ke dalam gelas. Minum. Buka mana? Ya, biasanya kalau programmernya salah, robotnya salah. Ya, lanjutkan. Tuangkan ke dalam gelas. Minum. Tutup botol minum. Mundur 2 langkah. Hadap kiri. Ya, sudah habis ya? Sudah habis perintahnya. Selesai tugas daripada programmer ini, tugasnya sudah selesai. Bukan untuk robotnya. Nah, selamat kembali ke tempat. Ya, selanjutnya masuk kepada kelompok berikutnya. Kelompok yang ketiga. Ya, salah seorang robot, salah seorang programmer. Mungkin tak langkah. Tangannya tegak, robot. Ambil botol minum. Buka botol minum. Tuangkan ke dalam gelas. Sampai berapa? 15. Tutup botol minum. Ambil 2 langkah. Hadap kiri. Ya, sudah selesai perintah daripada programmer dan tugas robot itu sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk ke tempatnya kembali. Ya, selanjutnya kita akan ini ada kelompok yang belum tampil ya. Ya, jadi supaya ada rasa keadilan, silakan maju. Siapa programmer, siapa robotnya. Ya, silakan. Maju 2 langkah. Ambil botol minum. Buka botol minum. Tuangkan ke dalam gelas penuh. Tutup botol minum. Mundur 2 langkah. Hadap kiri. Ya, habis perintahnya programmer kan. Ya, jadi sekarang robotnya udah selesai kerjaannya. Jadi boleh dah tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada pelajaran berikutnya tentang menyelesaikan tugas. Karena tadi tentang robot atau algoritma penyelesaian langkah-langkah di dalam masalah sudah kita praktekkan. Ya, sekarang masih kita tugas berikutnya, yaitu menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Di sini ada LKPD.
yang dikerjakan secara kelompok. Nah, di situ ada namanya, tulislah semua nama temannya dalam satu kelompok. Ya, kemudian ya kelasnya dan tanggalnya. Ya, sekarang boleh dikerjakan masing-masing kelompok. Ya, semuanya harus bekerja. Jangan dibiarkan hanya seorang temannya yang bekerja, karena ini namanya kelompok. Kalau yang namanya kelompok berarti ada namanya kolaborasi atau kerja sama. Ya, silakan. Teman-teman sudah selesai semua? Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Setiap kelompok agar maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Kelompok mana yang terlebih dahulu maju? Kelompok 4. Ya, silakan. Nah, maju bersama dengan teman-temannya karena kelompok ya. Kami kelompok 4. 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama-tama kita Ya, silakan. kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, yang akan dibacakan oleh Ibat dan kita. ya, silakan kepada teman kita Ibat membacakan hasil diskusi. Buatlah langkah-langkah komposisi dari kegiatan menyiapkan bekal sekolah. Tuliskan minimal 5 langkah, yaitu urutan 1. Ambil tempat kotor. 2. Masukkan nasi. 3. Masukkan sayur. 4. Masukkan sayur. 5. Tutup tempat kotor. 2. Pilih salah satu kegiatan berikut. Kami dari kelompok 4 sudah siap membaca. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kepada kelompok yang lain. Tadi kelompok 4 sudah mempersilahkan, sudah selesai mereka membacakan hasil diskusi mereka. Kira-kira dari teman-teman ini ada tidak yang pengen menambahkan atau masih ada yang kurang? Tidak bagus. Oh, udah bagus. Oh, ya. Sekarang kepada teman kita kasih tepuan. Kasih W. Kasih O. Kasih B. Wow. Ya, tepuk tangan dulu teman kita. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya. Silakan. Ya, tadi kelompok 4 sudah selesai mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi mereka di depan kita. Sekarang kelompok berikutnya yang pengen menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah siap? Sudah, ya silakan. Kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Ya baik, kita dengarkan bersama. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membacakan tata cara sikat gigi. Langkah yang pertama, ambil sikat gigi. Langkah yang kedua, ambil pasta gigi. Langkah yang ketiga, buka pasta gigi. Langkah yang keempat, taruh pasta gigi ke sikat gigi. Langkah yang kelima, tutup pasta gigi dan sikat gigi. Kami kelompok 1 sudah siap membacakan hasil diskusi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, silakan kepada kelompok yang lain. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang ingin menambahkan. Siapa tahu ada yang menurut kalian yang belum tepat, boleh sampaikan. Gimana? Sudah tahu semua? Sudah ya? Tidak ada yang kurang? Tidak ya? Oh. Ya, kasih dulu tepuk wow untuk teman kita dari kelompok 1. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok lain yang sudah memberikan partisipasinya. Kepada kami. Ya, kepada kelompok 1 boleh kembali ke depan dulunya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi kita sudah selesai mengerjakan tugas LKPD, ya kan? Yang dikerjakan tadi secara kelompok. Kerjaannya semuanya sudah bagus. Ya. Sekarang saya akan menyampaikan. Ya, tadi kita sudah selesai melaksanakan tugas tentang materi pembelajaran kita hari ini, yaitu coding dan
kecerdasan artifisial. Ya. Selain itu tadi ada yang ingat tidak apa saja yang kita pelajari? Apa saja? Selain coding dan kecerdasan artifisial, ada berpikir komputasional. Kemudian apa lagi? Dekomposisi. Kemudian pengenalan. Kemudian abstraksi dan algoritma. Ini semua sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, dengan berpikir komputasional, tugas kita sehari-hari akan lebih mudah dikerjakan atau dilakukan. Kemudian dengan berpikir komputasional juga kita sudah melakukan yang namanya kolaborasi atau kerja sama. Itulah yang tadi kita lakukan, kerja kelompok, ya kan? Itu termasuk daripada kolaborasi. Kemudian dengan berpikir komputasional kita juga lebih mudah menentukan atau menyelesaikan masalah yang rumit. Itu merupakan berpikir komputasional dekomposisi. Kemudian kita juga telah menentukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Itu termasuk berpikir komputasional bagian algoritma. Ya, jadi hari ini karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ingat, bisa kita amalkan, ya. Jadi karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kita berdoa, ya. Kepada teman kita, silakan maju untuk memimpin doa. Ya, silakan. Kita berdoa. Ya, silakan.